Learning Journal Tugas Agenda 1. Perkenalkan, saya Destia Grisela Simomora dengan NDH nomor 38. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas agenda 1, yaitu mengenai materi. Adapun materi yang akan kita pelajari di Learning Journal tugas agenda 1 itu adalah pengalaman terhadap agenda 1. Nah, di mana pengalaman terhadap agenda 1 ini berfokus pada penggalian pengalaman belajar yang telah diperoleh peserta. Dalam tugas ini, peserta diminta untuk merefleksikan metode pembelajaran yang digunakan selama proses pelatihan. Nah, di sini tuh ada dua metode pembelajaran distance learning yang digunakan peserta. Yang pertama itu ada synchronous learning, dan yang kedua itu ada asynchronous learning. Synchronous sendiri yaitu terjadinya secara langsung atau real time, hadir pada waktu yang sama, di mana pengajar dan peserta dalam waktu yang sama, meskipun bisa berbeda tempat. Nah, interaksi terjadi secara langsung melalui tatap muka virtual dengan aplikasi Zoom, sehingga memungkinkan adanya diskusi, tanya jawab, dan umpan balik segera. Untuk kegiatan pembelajaran sinkronus ini, yang pertama itu dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, yang kedua itu materi yang disampaikan oleh widya suara atau narasumber. Yang ketiga itu diikuti oleh seluruh peserta secara serentak. Jika sinkronus adalah tentang interaksi secara langsung dalam waktu yang sama, maka asinkronus merupakan kebalikannya. Dalam konteks kegiatan pembelajaran, asinkronus adalah merujuk pada kegiatan atau proses yang tidak terjadi secara real time. Nah, maksud tidak terjadi secara real time di sini berarti peserta dapat berpartisipasi atau mengakses materi kapanpun mereka mau, tanpa perlu hadir secara langsung pada waktu tertentu. Untuk cara pembelajaran asinkronus itu berupa materi pembelajaran yang disajikan melalui video atau bahan bacaan seperti modul yang dapat diakses kapanpun. Nah, kalau di dalam Latsar ini contohnya itu adalah seperti pembelajaran MOOC. Nah, lalu peserta dapat belajar dengan ritme masing-masing. Untuk materi agenda 1 sendiri, yaitu yang pertama ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yang kedua analisis isu kontemporer, nah yang terakhir kesiapsiagaan bela negara. Nilai-nilai bela negara sendiri mencakup cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemampuan awal bela negara. Adapun 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya kita masuk ke isu-isu kontemporer, di mana isu-isu kontemporer ini yaitu segala kejadian atau fenomena yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Contohnya itu seperti korupsi, narkoba, terorisme atau radikalisme, proxy war, money laundering, hate speech atau hoax. Lalu dalam menyelesaikan isu yang terbagi banyak tadi, adapun analisis isunya. Nah, di sini ada teknik tapisan, di mana alat bantu tapisan itu misalnya menggunakan kriteria USG. U-nya urgency, S-nya seriousness, G-nya growth. Urgency itu seperti seberapa mendesaknya isu tersebut. Kalau untuk seriousness itu dia seberapa seriusnya jika tidak ditangani masalah tersebut. Lalu growth itu adalah potensi berkembangnya masalah. Kalau masalahnya itu tidak ditangani, seberapa besar berkembang masalahnya. Materi yang terakhir ada kesiapsiagaan bela negara, di mana keadaan siap siaga seorang warga negara, baik secara fisik, mental, maupun sosial,
dalam menghadapi berbagai situasi yang mengancam keutuhan dan kedaulatan negara. Sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua menghormati agama, suku, ras orang lain. Yang ketiga mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Nah, dari seluruh materi yang sudah saya jelaskan, adapun kerangka berpikir yang dapat diperoleh yaitu ada wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, di mana intinya itu memahami nilai-nilai inti dan persatuan. Kemudian ada analisis isu kontemporer, di mana intinya mengidentifikasi dan memprioritaskan isu. Nah, yang ketiga itu kesiapsiagaan bela negara, di mana intinya itu kesiapan menghadapi tantangan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.